Keheningan yang melanggar protokol, konfirmasi. William dan Catherine yang selamanya mengubah persepsi tentang Pangeran Louis. Di balik senyum yang terukur, gerak-gerik yang terencana, dan penampilan publik yang direncanakan dengan cermat, sesuatu mulai retak di jantung keluarga kerajaan Inggris. Selama bertahun-tahun, Pangeran William dan Catherine, Putri Wales, sangat melindungi privasi anak-anak mereka. Ketiga anak mereka tumbuh sebisa mungkin jauh dari kebisingan, spekulasi, dan tekanan konstan yang menyertai setiap pewaris takhta. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Kali ini, mereka tidak bisa atau tidak mau bersembunyi di balik tembok istana. Kabar yang tidak ingin dibagikan oleh orang tua manapun, itu akhirnya terungkap. Tidak diselimuti upacara atau diperhalus oleh bahasa tradisional monarki, tetapi disajikan secara langsung, hampir gamblang. Tokoh protagonis yang tidak disadari adalah Pangeran Louis, putra bungsu, yang dikenal karena spontanitasnya, kenakalannya selama acara resmi, dan sifat alaminya yang telah memikat publik. Tiba-tiba, bocah ceria ini menjadi fokus percakapan bisik-bisik, tatapan cemas, dan perhatian media yang dipenuhi keprihatinan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup Istana Kensington? Kebenaran apa yang mendorong William dan Catherine untuk memecah keheningan yang selalu mereka pertahankan dengan teguh? Dan, yang terpenting, mengapa pengumuman ini dianggap sebagai titik balik yang mampu mendefinisikan kembali tidak hanya masa kini tetapi juga masa depan keluarga kerajaan? Konfirmasi itu datang tanpa kepura-puraan. Tidak ada juru bicara berpengalaman yang membacakan pernyataan yang disaring dengan cermat. Tidak ada perantara atau frasa yang dirancang dengan hati-hati untuk mengurangi dampak emosional. William dan Catherine memutuskan untuk berbicara sendiri, dan isyarat itu saja sudah membunyikan alarm. Dalam dunia keluarga kerajaan Inggris, bentuk sama pentingnya dengan substansi. Ketika orang tua Pangeran Louis berbicara langsung kepada publik, menjadi jelas bahwa apa yang terjadi telah melampaui batas protokol yang dapat ditangani. Ini bukan rumor atau informasi yang masih dalam tahap evaluasi. Ini nyata, sedang berlangsung, dan cukup serius untuk menutupi institusi dan memberi jalan bagi orang tua. Nada pesan itu sangat jelas, tenang, terkendali, dan sangat serius. Tidak ada upaya untuk meyakinkan, tidak ada optimisme yang dirancang untuk mengulur waktu. Setiap kata tampaknya dipilih bukan untuk menenangkan, tetapi untuk menerima. Ketenangan yang berat, hampir pasrah itu menyampaikan kesan bahwa percakapan tersulit telah terjadi secara pribadi di dalam keluarga jauh sebelum dunia mengetahui apapun. Para pengamat yang paling jeli segera menyadari apa yang hilang. Tidak ada referensi tentang pemulihan yang cepat, Iblut Lanomitai. Tidak ada garis waktu, tidak ada tahapan, tidak ada jalan yang jelas menuju normalitas. Ketiadaan elemen-elemen ini yang begitu umum dalam pernyataan kerajaan tentang masalah kesehatan atau krisis pribadi, sama pentingnya dengan pernyataan eksplisit apapun. Kali ini, bukan spekulasi yang mendahului kebenaran. Itu adalah kebenaran yang akhirnya sampai ke publik. William dan Catherine tidak bereaksi terhadap rumor. Mereka meredakannya bahkan sebelum muncul. Dengan melakukan itu, mereka memperjelas bahwa situasi Pangeran Louis telah melewati batas di mana prioritasnya bukan lagi melindungi citra mahkota, tetapi menghadapi kenyataan yang secara langsung dan mendalam memengaruhi putra mereka. Pernyataan itu tidak merinci setiap aspek masalah dan memang tidak bermaksud demikian. Itu tidak perlu. Keseriusan masalah tersebut tersirat dalam penyampaiannya, dalam pengakuan bahwa sesuatu telah berubah secara substansial dalam kehidupan Louis dan secara tidak langsung dalam kehidupan seluruh keluarga. Ini bukan kemunduran sementara. Ini adalah pengakuan atas perubahan yang bisa bersifat permanen dan yang akan memaksa dunia untuk menyesuaikan kembali harapannya. Dalam hitungan menit, pesan itu melampaui tembok istana dan bergema di media di seluruh dunia. Namun, inti dari kisah ini bukanlah strategi media, melainkan keputusan manusia.
Keputusan orang tua yang memilih kejelasan daripada kenyamanan dan kebenaran daripada isolasi institusional. Meskipun konfirmasi itu mengejutkan, penyebab kekhawatiran sebenarnya terletak pada bahasa yang digunakan. Jurnalis yang mengkhususkan diri dalam rumah tangga kerajaan tidak membutuhkan kebocoran atau sumber anonim untuk memahami bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Cukup dengan membaca di antara baris-barisnya. Di lingkungan kerajaan, kelalaian jarang terjadi secara tidak sengaja. Setiap kata dipertimbangkan, setiap keheningan disengaja. Dan dalam pernyataan ini, keheningan itu sangat memekakkan telinga. Ungkapan-ungkapan yang biasanya dimaksudkan untuk meyakinkan publik tidak ada. Tidak ada penyebutan tentang kemajuan yang baik, langkah-langkah pencegahan, atau semangat positif. Tidak ada pula referensi tentang anak itu dalam keadaan sehat atau bahwa pemulihan aktivitas normalnya diharapkan dengan cepat. Bagi koresponden berpengalaman, ketiadaan ini sangat mengerikan. Ini menunjukkan bahwa menawarkan optimisme adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Bahwa setidaknya pada saat itu tidak ada narasi yang meyakinkan untuk dipertahankan. Waktunya juga signifikan. Pernyataan itu dirilis tanpa persiapan yang biasa, tanpa informasi awal atau pedoman selanjutnya untuk mengarahkan media. Ruang redaksi menerima satu pesan yang ringkas dan tegas, diikuti oleh kekosongan informasi yang total. Ketika monarki menganggap suatu situasi dapat dikelola, mereka menetapkan kecepatan penyebaran informasi. Di sini, tidak ada ritme, hanya pukulan tajam dan serius yang diikuti oleh keheningan. Di beberapa jaringan televisi, para analis berhenti sejenak menyesuaikan komentar langsung mereka. Beberapa komentator veteran dengan hati-hati mengakui bahwa mereka belum pernah melihat kata-kata serupa dalam pengumuman mengenai anggota keluarga kerajaan yang masih muda. Pernyataan itu bukan untuk menstabilkan emosi, melainkan mengakui emosi tersebut, dan perbedaan itu mengubah segalanya. Mungkin elemen yang paling meresahkan adalah tidak adanya referensi sama sekali tentang masa depan. Biasanya, bahkan dalam pernyataan yang paling sensitif sekalipun, rumah tangga kerajaan melihat ke depan. Mereka menyebutkan pembaruan yang akan datang, potensi penampilan, atau perkiraan jangka waktu. Kali ini, tidak ada satupun dari itu. Tidak ada penyebutan tentang pembatalan sementara acara atau periode penarikan diri. Tidak ada petunjuk tentang kapan Pangeran Louis mungkin akan terlihat di depan umum lagi. Kelalaian itu mengubah kekhawatiran awal menjadi ketakutan yang lebih dalam. Itu menyiratkan bahwa perencanaan untuk saat ini tidak mungkin atau tidak tepat. Nada keseluruhan pesan itu tidak dramatis, tetapi juga tidak penuh harapan. Pesan itu berada di posisi tengah, hampir netral, yang oleh banyak analis ditafsirkan sebagai bahasa penerimaan. Jenis bahasa yang digunakan sebuah keluarga ketika mereka telah memproses realitas yang sulit secara internal dan sedang mempersiapkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Sejak saat itu, spekulasi berubah sifatnya. Pertanyaan berhenti menjadi apa yang terjadi dan menjadi sejak kapan ini terjadi. Pernyataan itu tidak hanya memberi informasi, tetapi juga menggoyahkan. Pernyataan itu menawarkan kejelasan tanpa kenyamanan dan membuka ruang untuk interpretasi. Tanpa penjelasan yang meyakinkan, apa yang hampir selalu terjadi di era hiperkonektivitas terjadi. Publik mengisi kekosongan. Pertanyaan mulai berlipat ganda, rumor muncul dengan cepat dan perbandingan segera menyusul. Bukan karena istana bertindak ceroboh, tetapi karena bahasa yang digunakan tidak memiliki jangkar emosional untuk dipegang. Itu tidak terdengar seperti deskripsi gangguan yang berlalu. Nadanya terukur, terkendali, hampir tegas, dan begitu persepsi itu mengakar, reaksi pun tak terhindarkan. Pernyataan itu memenuhi fungsi dasarnya, mengkonfirmasi bahwa sesuatu yang serius sedang terjadi. Tetapi, pada saat yang sama, pernyataan itu membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih keras dan lebih sulit dikendalikan. Karena ketika keheningan berubah menjadi ketidakpastian, dunia akan bereaksi. Dan reaksi itu datang dengan kejutan kolektif, hiruk-pikuk media, dan spekulasi digital.
Sejak pesan itu dipublikasikan, ketidakpercayaan menyebar lebih cepat daripada analisis resmi apapun. Tidak ada yang mempertanyakan apa yang telah dikonfirmasi oleh William dan Catherine. Yang sulit adalah memprosesnya. Dampak awalnya tidak keras, melainkan tenang, padat, membingungkan. Orang tua menghentikan pengguliran otomatis di layar mereka. Bagian komentar tidak dipenuhi dengan teori-teori aneh, tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang heran. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa sekarang? Dan apa sebenarnya arti serius? Kesedihan terasa nyata hampir seketika, bahkan tanpa detail konkret. Fakta itu saja sudah berbicara banyak. Reaksi publik bukan berasal dari skandal atau kemarahan, tetapi dari rasa takut. Ini bukan tentang politik sungguhan atau hak istimewa, tetapi tentang seorang anak yang pertumbuhannya disaksikan oleh jutaan orang secara bertahap. Sapaan singkat dari balkon, senyum sekilas di acara-acara resmi. Gagasan bahwa sesuatu yang tragis dapat menghancurkan kepolosan itu menyentuh hati dan bergema jauh melampaui Inggris Raya. Ruang redaksi merasakan dampaknya dengan intensitas yang sama. Para pembawa berita menyesuaikan nada mereka secara langsung, meninggalkan segmen yang telah disiapkan untuk memberi ruang bagi liputan berita mendadak yang tidak diantisipasi siapapun. Koresponden kerajaan mati-matian mencari konteks, memutar ulang pernyataan itu berulang kali, menganalisis setiap frase untuk mencari makna tersembunyi. Tetapi ada masalah yang jelas, tidak ada yang perlu diklarifikasi. Istana telah memberikan konfirmasi, bukan penjelasan. Itu membuat para jurnalis menangani tugas yang tidak biasa, melaporkan dengan pasti tetapi tanpa detail. Perbandingan muncul hampir seketika. Analis veteran dengan hati-hati mengingat momen-momen lain dalam sejarah baru-baru ini ketika keheningan kerajaan mendahului perubahan besar. Bukan karena masalah yang identik, tetapi karena ritme emosionalnya terasa sangat kekeluargaan, keheningan yang tiba-tiba, tidak adanya jaminan, perasaan bahwa sesuatu yang tidak dapat diubah telah terjadi sebelum publik diinformasikan. Ini bukanlah pernyataan definitif, melainkan refleksi dari ingatan kolektif yang mengenali pola-pola tersebut. Katakanlah ranah digital, reaksinya terfragmentasi. Media sosial menjadi mosaik emosional. Beberapa pengguna menyerupai pengekangan dan belas kasih sayang, mengingatkan semua orang bahwa itu melibatkan anak di bawah umur. Yang lain mulai mengajukan pertanyaan yang lebih sulit, bukan tuduhan, tetapi pertanyaan yang sah. Mengapa tidak ada tanda-tanda? Mengapa mengkomunikasikannya dengan cara ini jika masih ada harapan? Mengapa sekarang? Spekulasi tidak menciptakan fakta. Ia berputar di sekitar hal yang tidak diketahui, mengeksplorasi celah yang ditinggalkan oleh pernyataan tersebut. Rumor seperti yang diharapkan muncul, tetapi semacam pengaturan diri kolektif juga muncul. Banyak pengguna internet menahan diri dari melebih-lebihkan dan kepuasan dan tanggung jawab. Itu bukan informasi yang salah yang merajalela, tetapi penetrasi yang mencari struktur. Pengikut keluarga kerajaan, kritikus lembaga tersebut, dan pengamat biasa melihat diri mereka secara tak terduga bersatu oleh kegelisahan yang sama dalam menghadapi keheningan bersama. Secara emosional, opini publik terpecah menjadi dua kubu. Satu kelompok cenderung pada kesedihan antisipatif, menafsirkan tidak ada yang berbobot sebagai persiapan untuk berita yang lebih buruk. Kelompok lain menganut paham bahwa kekurangan detail berasal dari kebutuhan akan privasi, bukan kurangnya harapan. Namun, kedua kelompok sepakat pada satu poin penting. Pernyataan itu tidak terdengar sementara. Persepsi bersama ini memicu intensitas kejadian. Yang memicu momen itu bukanlah kemarahan, melainkan empati yang bercampur dengan rasa takut. Banyak orang yang memproyeksikan pengalaman mereka sendiri. Tanda-tanda yang mereka lewatkan, kenyamanan yang mereka tafsirkan terlalu terlambat. Momen-momen ketika mereka berharap telah lebih memperhatikan. Pangeran Louis berhenti menjadi sekadar figur kerajaan dan menjadi simbol kerentanan di bawah tekanan. Pada akhir hari pertama, narasi tersebut telah lepas dari kendali langsung istana. Bukan karena penanda tanganan, tetapi karena keheningan mengundang interpretasi.
Publik belum menuntut jawaban, tetapi sedang mempersiapkannya. Dan sementara media berjuang untuk mengikuti perkembangan emosi audiens yang lebih maju, satu kebenaran menjadi jelas. Ini bukan lagi sekadar pengumuman kerajaan, ini adalah semacam kolektif-kolektif. Dan di koridor istana, ketegangan itu terasa nyata. Usai balik dinding, ketika upaya tersingkir dimulai, ketenangan hanya tampak. Apa yang mengubah dunia sebagai ketenangan, pada kenyataannya adalah hasil dari berjam-jam musyawarah tertutup yang panik. Para penasihat tidak hanya memeles bahasa, mereka bergulat dengan konsekuensinya. Setiap kalimat telah ditulis, dibuang, dan ditulis ulang berkali-kali, bukan karena mengaburkan kebenaran yang sebenarnya, tetapi karena mengatakan terlalu banyak tampaknya sama berbahayanya dengan mengatakan terlalu sedikit. Di dalam institusi tersebut, dua prioritas mendasar berbenturan. Ucapkan satu sisi, belas kasihan, melindungi Pangeran Louis dan menghormati beratnya apa yang menghadap William dan Catherine sebagai orang tua. Di sisi lain, perspektif institusional, menjaga struktur yang dibangun di atas kontinuitas, stabilitas, dan penutupan yang terkendali. Selama beberapa generasi, keduanya telah hidup berdampingan dengan memerintah. Saat ini mereka berada dalam konflik terbuka. Ini bukanlah krisis rutin yang dapat diatasi melalui protokol yang sudah mapan. Ini bersifat pribadi, dan itu membuat kendali jauh lebih rapuh. Tujuan pertama secara teori sederhana, memperlambat aliran informasi, bukan menghentikannya, hanya mengurangi kecepatannya. Para penasihat memahami sejak awal bahwa spekulasi tidak dapat dihindari. Tujuannya menjadi membatasi eskalasi tanpa menawarkan materi baru yang terbuka untuk interpretasi. Karena itu, pernyataan tersebut singkat. Karena itu, tidak ada terminologi medis. Karena itu, keputusan untuk tidak mengirim juru bicara untuk memperluas informasi tersebut. Keheningan diharapkan akan bertindak sebagai penyangga. Tetapi, keheningan memiliki efek samping. Di ruang redaksi, kurangnya arahan selanjutnya ditafsirkan sebagai keraguan. Di dalam istana, itu dianggap sebagai strategi. Staf menerima instruksi yang jelas. Pertahankan garis, tidak ada pengarahan latar belakang, tidak ada klarifikasi anonim, tidak ada isyarat meyakinkan di luar catatan. Bahkan koresponden dengan akses istimewa pun ditunda. Itu bukan kerahasiaan demi kerahasiaan, tetapi pengendalian. Ketegangan meningkat seiring dengan laporan yang datang dari luar negeri. Liputan media tidak berkurang, situasinya semakin memburuk. Platform digital mengisi kekosongan informasi lebih cepat dari yang diperkirakan. Dan di dalam istana muncul kesadaran yang meresahkan. Pernyataan itu telah mengkonfirmasi kenyataan, tetapi belum menguatkannya. Tanpa rasa kepastian, narasi melayang tanpa arah. Pertemuan darurat pun berlangsung. Tidak ada konfrontasi yang dramatis, melainkan perdebatan yang tegang, penuh dengan keheningan dan kalimat yang belum selesai. Seberapa banyak kebenaran yang terlalu banyak? Pada titik mana perlindungan mulai menyerupai pelarian? Pendapat terbagi. Beberapa berpendapat bahwa kejelasan yang lebih besar akan memanusiakan situasi. Yang lain memperingatkan bahwa detail tambahan apapun setelah dirilis dapat lepas kendali dan tidak dapat diubah lagi. Faktor waktu semakin memperumit skenario. Krisis, menurut mereka yang mengetahui, tidak muncul dalam semalam. Krisis itu telah berkembang secara diam-diam, jauh sebelum publik menyadarinya. Ini menyeratkan sejarah, citra, penampilan masa lalu yang sekarang sedang diperiksa kembali dalam sudut pandang baru. Pengendalian kerusakan bukan lagi hanya masalah saat ini. Itu juga masa lalu yang ditafsirkan ulang secara langsung. Bahkan, staf internal pun tidak sepenuhnya terlindungi. Beberapa terungkap baru mengetahui besarnya situasi sebenarnya beberapa jam sebelum pernyataan itu dirilis. Kejutan mereka memang tulus. Ini bukanlah operasi yang telah direncanakan, melainkan sebuah sistem yang bereaksi di bawah tekanan, mencoba menyesuaikan diri tanpa preseden yang jelas. Alat-alat manajemen dunia nyata yang tradisional, rutinitas, hierarki, jarak,
terbukti tidak mencukupi. Ini bukanlah skandal yang dapat ditutupi atau kontroversi yang dapat dialihkan. Ini adalah krisis keluarga yang terjadi di dalam sebuah institusi yang bergantung pada prediktabilitas untuk berfungsi. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, prediktabilitas tidak tersedia. Respons itu datang dengan cara yang paling tak terduga. Itu bukan pernyataan resmi, bukan penampilan yang dipersiapkan dengan cermat, bukan pula deklarasi yang disusun dengan teliti. Pangeran William lah yang berbicara, tetapi ia tidak berbicara sebagai pewaris takhta, bukan pula sebagai figur publik yang terlatih untuk mengatasi krisis tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Ia berbicara sebagai seorang ayah. Seorang ayah yang tidak lagi bisa berlindung di balik jarak khidmat yang mendefinisikan keluarga kerajaan. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah pidato dalam arti tradisional. Tidak ada mimbar, tidak ada simbol, tidak ada tata panggung yang menenangkan. Ketika William mulai berbicara, ketenangannya langsung runtuh. Kesabaran yang telah menjadi ciri khas konfirmasi singkat sebelumnya retak, dan melalui retakan itu muncul sesuatu yang sangat manusiawi. Bagi mereka yang menyaksikan, itu jelas sejak detik pertama. Ini bukan lagi tentang mengelola berita utama, ini adalah tindakan menghadapi penyesalan. William tidak memulai dengan protokol atau ungkapan terima kasih. Ia memulai dengan pengakuan yang mengejutkan bahkan para pengamat keluarga kerajaan yang paling berpengalaman. Seharusnya saya sudah menduga ini akan terjadi. Dalam satu kalimat, perlindungan institusional selama beberapa dekade runtuh. Ia mengakui bahwa tanda-tanda itu telah ada, diam-diam terakumulasi dari waktu ke waktu, dan bahwa ia tidak menyadarinya. Bukan karena ketidakpedulian ia mengklarifikasi, tetapi karena kehidupan istana memiliki cara untuk menyamarkan realitas di bawah lapisan rutinitas, kewajiban, dan harapan yang tak tergoyahkan. Ia berbicara tentang bulan-bulan yang ditandai dengan perubahan halus. Pangeran Louis kecil, atau Louis, seperti yang ia panggil dengan penuh kasih sayang, menjadi lebih pendiam, lebih tertutup. Perilaku yang mudah dijelaskan sebagai fase sementara masa kanak-kanak, tetapi yang jika dilihat kembali membawa bobot yang jauh lebih besar daripada yang ia sadari pada saat itu. William mengakui bahwa struktur yang dirancang untuk melindungi keluarganya justru mengalihkan perhatiannya. Keterlibatan terus berlanjut, jadwal tetap padat, dan dalam pergerakan konstan itu, pergeseran emosional di dalam rumahnya sendiri menjadi lebih sulit dideteksi. Rasa bersalah itu sangat terasa. William menggambarkan malam-malam tanpa tidur, mondar-mandir di koridor panjang istana, memutar ulang adegan-adegan yang ingin ia alami kembali dengan cara yang berbeda. Bagaimana mungkin ia begitu teliti dalam menjalankan tanggung jawab nasionalnya, namun pada saat yang sama begitu lambat menyadari apa yang terjadi pada putra bungsunya. Pertanyaan itu menghantuinya, dan itu terlihat jelas. Itu bukan kerentanan yang direncanakan, itu murni kelelahan yang akhirnya diungkapkan dengan lantang. Titik balik itu datang dengan jeda, keheningan yang berat dan terlihat jelas sebelum ia menyampaikan pertanyaan yang Louis sendiri ajukan kepadanya. Sebuah pertanyaan sederhana, hampir berbisik tetapi sangat menghancurkan. Apakah aku harus tersenyum ketika aku tidak sungguh-sungguh? William mengakui bahwa kata-kata itu menembus semua lapisan penyangkalan yang selama ini ia pegang teguh. Itu bukan kenakalan, itu bukan pemberontakan, itu adalah seorang anak yang meminta izin untuk berhenti berpura-pura. Pada saat itu, katanya, kebenaran menjadi tak terhindarkan. Harapan yang mengelilingi Louis, baik yang eksplisit maupun implisit, telah menjadi lebih berat daripada yang dibayangkan siapapun. Upaya untuk melindunginya dari pengawasan publik secara paradoks malah semakin mengisolasinya. Dengan kejujuran yang jarang terlihat pada keluarga kerajaan, William mengakui bahwa dalam upaya melindungi putra mereka dari dunia luar, mereka telah membangun tembok yang menyulitkan untuk melihatnya dengan jelas. Dan dia tidak berhenti di situ. Dia berbicara tentang efek domino yang ditimbulkan oleh ketegangan di seluruh keluarga. Keseimbangan antara George, Charlotte, dan Louis telah terganggu. Catherine telah mencoba untuk menjaga semuanya tetap utuh. Charlotte
menjadi waspada secara diam-diam. Rumah tangga telah berubah, meskipun tidak ada yang ingin menyebutkan perubahan itu. Apa yang dimulai sebagai kekhawatiran perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dan lebih berbahaya. Bagi publik, momen itu menandai runtuhnya jarak kerajaan secara definitif. Pemisahan tradisional antara kesedihan pribadi dan citra publik lenyap. Itu bukanlah bahasa monarki, itu adalah bahasa seorang ayah yang bergulat dengan momen-momen yang hilang dan konsekuensi yang tidak dapat diubah. Dengan memilih kejujuran daripada ketenangan, William melewati batas yang jarang diizinkan oleh institusi tersebut, dan begitu dilewati, tidak ada jalan kembali ke pengekangan yang telah dipersiapkan. Kata-katanya tidak menenangkan situasi, tetapi memperjelasnya. Apapun yang dihadapi Pangeran Louis cukup serius untuk menghancurkan pengekangan selama berabad-abad. Dan ketika William mundur dari sorotan, satu kebenaran tetap ada. Bobotnya tak terbantahkan. Jika seorang calon raja bersedia mengungkapkan penyesalan yang begitu mendalam, krisis tersebut telah melampaui semua protokol yang dapat ditampung. Namun kisah itu tidak berakhir di situ. Karena jika pengakuan William mengguncang fondasi, gelombang kejut di dalam keluarga bahkan lebih mengungkapkan segalanya. Ketika krisis merembes ke lorong-lorong pribadi, apa yang awalnya merupakan perjuangan yang berpusat pada Louis dengan cepat menyebar. Di balik dinding istana, beban penderitaannya meresap ke setiap sudut rumah. Tidak ada pertengkaran keras atau kehancuran yang terlihat. Hanya pergeseran yang lambat, hampir tak terlihat, dengan dampak yang menghancurkan. Yang pertama menyerapnya adalah Putri Charlotte. Bukan karena diminta, tetapi karena secara naluriah ia mengisi ruang yang ditinggalkan oleh saudara laki-lakinya yang menarik diri. Di acara-acara publik, ia memposisikan dirinya lebih dekat dengannya, menggenggam tangannya ketika kamera dimatikan, membisikkan kata-kata lembut kepadanya ketika ia berdiri tanpa bergerak. Apa yang dulunya tampak seperti ikatan persaudaraan yang erat telah menjadi beban yang sunyi. Charlotte menjadi penyangga emosional, mengelola perasaan yang tidak sepenuhnya ia pahami tetapi merasa wajib untuk dipertahankan. Awalnya Catherine menafsirkan sikap ini sebagai kedewasaan dan kekuatan. Baru kemudian ia memahami harga sebenarnya. Suatu sore yang tenang, Charlotte berhenti berbicara. Bukan karena pembangkangan, tetapi karena kelelahan yang luar biasa. Ketika ibunya bertanya apa yang salah, gadis kecil itu berbisik, "Aku tidak ingin ibu khawatir lagi." Pada saat itu, Catherine memahami besarnya masalah yang telah lama terjadi. Anak-anak itu bukan lagi hanya terpengaruh, mereka menanggung beban emosional itu sendiri. Louis terus menarik diri. Ia kehilangan minat pada sekolah, bermain, dan kegembiraan kecil masa kanak-kanak. Tawanya memudar, dan energinya yang dulu begitu bersemangat perlahan-lahan menghilang dengan menyakitkan. Catherine memperhatikan Charlotte yang setiap hari mencoba membangkitkan kembali semangat kakaknya. Permainan, lagu, kebersamaan yang tenang. Tidak ada yang berhasil, dan sedikit demi sedikit Charlotte juga mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dinamika keluarga berubah secara halus tetapi mendalam. George menjadi lebih serius, lebih jeli. Catherine terus-menerus memikul beban menjaga rumah tangga tetap berjalan sambil menyadari bahwa penderitaan yang diam itu tidak lagi terbatas pada Louis. Rumah itu berfungsi seperti biasa, tetapi secara emosional terasa mencekik. Keheningan yang dianggap sebagai perlindungan telah menjadi musuh. Tidak ada ledakan dramatis yang menandai titik puncaknya. Kepastian perlahan muncul. Ini bukan lagi hanya masalah satu anak. Perjuangan Louis memengaruhi setiap hubungan di dalam rumah. Diam-diam membentuk kembali keluarga. Upaya untuk melindunginya dengan privasi dan kehidupan normal secara tidak sengaja telah memungkinkan dampak emosionalnya menyebar, mencapai George, Charlotte, dan orang tua itu sendiri dengan cara yang tidak pernah diantisipasi siapapun. Bab ini bukan tentang menyalahkan, ini tentang bagaimana cinta ketika ditanggung dalam kesendirian dapat menjadi beban yang tak tertahankan. Keruntuhan Charlotte yang diam adalah tanda paling jelas bahwa keluarga tidak dapat lagi tetap diam. Krisis sekarang bersifat kolektif. Bagi Catherine,
Kesadaran ini menghancurkan ilusi yang tersisa bahwa situasi tersebut dapat dikelola. Melindungi Louis dengan keheningan dan rutinitas tidak lagi cukup. Keheningan yang dulunya tampak seperti perisai telah menjadi berbahaya. Dan dengan pengungkapan itu muncullah kepastian bahwa keputusan selanjutnya yang dibuat jauh dari pandangan publik akan mengubah segalanya, bukan hanya untuk Louis, tetapi untuk seluruh keluarga. Tepat ketika istana berjuang untuk menstabilkan narasi publik, sebuah dokumen rahasia bocor. Dokumen itu tidak dimaksudkan untuk melampaui tembok institusional atau dibaca di luar kantor tertutup, tetapi isinya terbukti mustahil untuk disembunyikan. Bahasa yang digunakan dingin, terencana, dan sangat merendahkan martabat manusia. Di halaman-halaman itu, Pangeran Louis tidak lagi tampak sebagai anak yang sedang melewati momen yang sulit, tetapi sebagai risiko yang harus dikelola. Kata-kata itu berbicara tentang visibilitas, penahanan, dan paparan reputasi, menggantikan referensi apapun tentang perawatan, perlindungan, atau empati. Pergeseran fokus itu menandai awal dari keruntuhan. Begitu pola pikir itu terungkap, kendali narasi benar-benar hilang. Di dalam istana, kejutan itu langsung dan brutal. Bagi Pangeran William, membaca dokumen itu adalah pengkhianatan yang disamarkan sebagai strategi. Itu bukan reaksi yang teatrikal atau terencana. Dia dengan tegas menolak gagasan bahwa putranya dapat direduksi menjadi masalah yang harus diminimalkan. Kemarahannya langsung, mendalam, lahir dari keyakinan bahwa ada batasan yang tidak boleh dilanggar oleh institusi tersebut. Respons Catherine berbeda, tetapi tidak kalah tegas. Lebih tenang, lebih tepat. Ia muncul di hadapan para penasihat senior dengan dokumen di tangan dan mengajukan satu pertanyaan sesederhana namun sangat menghancurkan. Apakah Anda akan berbicara seperti ini jika itu anak Anda sendiri? Tidak ada yang menjawab, bukan karena tidak ada waktu, tetapi karena tidak ada jawaban yang dapat dibenarkan secara moral pada saat itu. Putri Anne, yang sudah sangat terlibat, menolak untuk membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Ia segera mengenali polanya, prioritas warisan dan citra di atas kehidupan nyata orang-orang. Dan ia bereaksi dengan tegas. Ada panggilan yang tidak nyaman, batasan yang dilanggar, keputusan yang dibuat di luar batas protokol. Untuk sekali ini, kekakuan institusional menyerah pada tanggung jawab manusia. Keluarga bersatu, bukan seperti mesin monarki, tetapi sebagai orang tua dan kerabat yang bertekad untuk tidak membiarkan keheningan, menyebabkan kerugian lebih lanjut. Ketika sebagian dokumen tersebut dipublikasikan, reaksinya langsung dan tanpa henti. Judul berita mengutuk nada istana. Analis dan komentator berbicara tentang kegagalan moral. Organisasi kesehatan mental mengeluarkan pernyataan pedas, mengecam bahasa yang merendahkan martabat manusia dan memperingatkan bahaya memperlakukan pemulihan emosional sebagai isu hubungan masyarakat. Media sosial yang sudah tegang meledak. Ini bukan lagi rumor atau spekulasi. Ini menjadi kemarahan kolektif yang didasarkan pada empati. Aspek paling kuat dari reaksi publik adalah kejelasannya. Tidak ada yang salah menafsirkan niat istana. Sebaliknya, mereka mengenali dan menolaknya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, monarki tidak membela diri terhadap skandal eksternal, tetapi terhadap mesin internalnya sendiri. Naluri untuk mengelola dan menahan bertentangan langsung dengan momen yang menuntut perhatian dan kemanusiaan. Terpojok oleh tekanan, istana terpaksa merespons secara berbeda. Sebuah pernyataan baru menyusul. Terukur, langsung, dan yang terpenting, manusiawi. Pernyataan itu secara terbuka mengakui bahwa Pangeran Louis menerima dukungan berkelanjutan untuk pemulihan emosionalnya. Tanpa eufemisme, tanpa bertele-tele, hanya kebenaran. Pengaruh Catherine sangat nyata, diperkuat oleh catatan pribadi di mana ia berterima kasih kepada publik atas kesabaran mereka dan mengakui bahwa beberapa kebenaran hanya dapat dibagikan ketika siap untuk ditegakkan. Saat itulah istana kehilangan kendali atas narasi dan sesuatu yang lain menggantikannya, empati, pengertian. Institusi tersebut tidak lagi dapat mendikte sejarah,
ia harus mendengarkan, dan dengan melakukan itu, ia melewati ambang batas yang sulit untuk dilewati kembali. Konsekuensinya bukan hanya reputasi, tetapi juga transformatif. Upaya untuk mengatasi krisis tersebut mengungkap sistem yang tidak siap menghadapi kerentanan. Dan setelah terungkap, ia tidak lagi dapat berpura-pura bahwa kekuatan terletak pada keheningan. Kecenderungan generasi yang mengakar kuat pun akhirnya terpecah. Yang benar-benar meresahkan tentang episode ini bukanlah hanya apa yang terjadi pada Pangeran Louis, tetapi betapa familiar polanya. Selama beberapa generasi, keluarga kerajaan telah mengandalkan keheningan sebagai mekanisme perlindungan, menyerap rasa sakit secara pribadi, menjaga ketenangan di depan umum, dan membiarkan waktu menyelesaikan apa yang mungkin dipersulit oleh kejujuran. Tampaknya berhasil, tetapi sejarah mengungkapkan realitas lain. Pangeran dan putri di masa lalu membawa perjuangan mereka di balik tembok istana, seringkali membayar harga pribadi yang mahal, sementara institusi tersebut tetap berjalan tanpa terpengaruh. Kali ini, sesuatu telah berubah. William dan Catherine tidak meninggalkan tradisi begitu saja, mereka menghadapinya. Dengan memilih keterbukaan daripada pengekangan, mereka menantang sistem yang dibentuk oleh presiden, bukan empati. Gema masa lalu tidak mungkin diabaikan. Dari peringatan Diana yang diabaikan hingga keretakan selanjutnya dalam keluarga, konsekuensi dari pengabaian emosional telah muncul kembali berulang kali. Kisah Pangeran Louis tidak mengungkap kelemahan. Itu mengungkap persimpangan jalan, satu jalan mengarah ke cara lama dalam melakukan sesuatu. Perlawanan diam-diam, penampilan yang terkontrol dan luka yang belum terselesaikan. Jalan lainnya melibatkan risiko, kejujuran, kerentanan, dan perubahan. Istana mungkin tidak dengan sengaja memilih jalan kedua itu, tetapi kenyataan mendorongnya ke arah itu. Dan mungkin itulah warisan paling signifikan dari momen ini. Bukan hanya drama atau krisisnya, tetapi juga kemungkinan nyata bahwa generasi bangsawan berikutnya dapat merasakan, berjuang, dan menyembuhkan tanpa harus menghilang dalam keheningan untuk melakukannya. Ketika tradisi berbenturan dengan kebenaran, sesuatu pasti akan rusak. Pertanyaannya adalah apakah kali ini perubahan yang langgeng dapat muncul dari retakan tersebut?